fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Trendsetter ASEAN, itulah predikat yang saat ini disematkan kepada Indonesia. Alasannya adalah karena cara Indonesia sering dilakukan oleh negara-negara lain, terutama negara di ASEAN. Mulai dari menaturalisasi pemain keturunan, hingga beberapa tradisi yang dilakukan timnas juga ditiru. Untuk hal ini, negara yang melakukannya adalah Thailand hingga Malaysia. Uniknya, nggak semuanya sama dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, juga ada kabar dari Vietnam, di mana mereka terkejut karena saat bermain di Vietnam, Indonesia sampai membawa fans import yang berasal dari Ukraina. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawaban selengkapnya. Ya, saat ini ada dua ritual yang biasanya selalu dilakukan timnas Indonesia setelah bertanding. Ritual pertama adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama fans yang hadir di stadion. Saat bernyanyi itulah, pemain hingga staf pelatih berkumpul di lapangan. Ritual tersebut tetap dilakukan meski Indonesia mengalami kekalahan. Misalnya yang terjadi pada bulan lalu ketika Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 4-0. Meski kalah telak, namun para pemain tetap mau menjalankan ritual yang biasanya memang dilakukan. Hal ini semakin menunjukkan jika hubungan antara pemain dengan supporter tetap harus terjaga dan semakin bersatu untuk mendapatkan yang terbaik. Sementara ritual kedua adalah saat para pemain mengelilingi stadion. Tujuannya sama, yakni supaya bisa lebih dekat dengan para supporter. Selain itu, ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada fans yang telah memberikan dukungan. Dan pada akhirnya, ritual yang dilakukan Indonesia perlahan mulai memberikan aura positif. Buktinya, mereka mampu mencetak sejarah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini coba dilakukan oleh pemain timnas yang saat ini bermain di ajang Piala AFF. Ritual yang coba ditiru Malaysia dan Thailand. Apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini ternyata diperhatikan oleh negara tetangga, misalnya Malaysia dan Thailand, saat mereka mencoba melakukan ritual yang biasanya dilakukan oleh Indonesia. Sayangnya, dua negara itu belum bisa melakukannya dengan sempurna. Misalnya yang ditunjukkan oleh Thailand. Waktu ingin menemui fans di Stadion Raja Manggala, pelatih Thailand malah memilih meninggalkannya dan kembali ke locker room. Momen itulah yang membuat Madam Pang kecewa, karena apa yang dilakukan pelatih Thailand sama saja tidak memberikan rasa respect kepada supporter yang telah hadir di stadion. Berikutnya ada Malaysia. Soal negara ini tak heran karena memang selalu meniru dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saat bermain di Thailand, pemain Malaysia terlihat ingin memberikan ucapan terima kasih kepada fans dengan bernyanyi bersama. Sayangnya, apa yang ditunjukkan oleh para pemain Malaysia tidak kompak dan mereka malah berdiri sendiri-sendiri. Berbeda dengan Indonesia yang biasanya para pemain saling merangkul satu sama lain. Ritual Indonesia jadi sorotan media Jepang. Tak hanya terkenal di kawasan ASEAN, ritual yang biasanya dilakukan timnas Indonesia juga terkenal luas sampai Asia. Sesuatu yang sangat wajar, karena level Indonesia saat ini sudah Asia, bukan ASEAN lagi. Soal ini, ada salah satu media Jepang yang memberikan pujian kepada ritual yang biasanya dilakukan oleh para pemain timnas.
Intinya media itu memuji fans Indonesia yang tetap berada di dalam stadion meski waktu Indonesia kalah dari Jepang. Fans tersebut kemudian bernyanyi lagu Tanah Airku bersama-sama dengan para pemain timnas Indonesia. Malaysia iri dan marah sama pemain naturalisasinya. Ritual yang dilakukan oleh para pemain Indonesia terlihat sangat kompak dilakukan, entah dari pemain lokal maupun pemain keturunan. Hal inilah yang membuat fans Malaysia iri dengan Indonesia. Mereka iri karena pemain naturalisasi Malaysia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tak hanya itu, fans Malaysia juga heran kenapa pemain keturunan Indonesia langsung bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski belum hafal, paling tidak ada usaha dari setiap pemain. Hal yang sangat berbeda ditunjukkan oleh pemain naturalisasi Malaysia, di mana saat lagu kebangsaan Malaysia diputar, pemain naturalisasi mereka malah diam karena tidak hafal liriknya. Indonesia membawa fans import dalam pertandingan melawan Vietnam. Dalam pertandingan kemarin melawan Vietnam, ada beberapa fans Indonesia yang rela datang untuk memberikan dukungan. Mereka yang datang pun beragam. Ada yang tinggal di negara itu, namun ada juga yang rela datang langsung dari Indonesia. Tapi di balik itu semua, ada satu fans yang sampai saat ini membuat semua orang penasaran. Bahkan fans Vietnam juga heran dibuatnya. Fans yang dimaksud adalah orang Ukraina yang malah memberikan dukungan kepada Indonesia. Momen itulah yang membuat Vietnam akhirnya tahu jika Indonesia ternyata memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Sehingga tak heran ada orang luar negeri yang rela memberikan dukungan kepada timnas. Ini menarik dinantikan. Apakah ada cerita lanjutan soal tradisi yang biasanya dilakukan oleh timnas Indonesia? Sebuah tradisi yang ternyata juga mulai dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia hingga Thailand. Untuk kami sebagai warga negara Indonesia, tak masalah jika tradisi itu ditiru. Asal tujuannya baik dan membuat hubungan antara pemain dengan suporternya semakin erat, seperti yang saat ini dirasakan oleh timnas Indonesia. Jadi itulah cerita di balik tradisi yang biasanya dilakukan oleh timnas Indonesia yang kini mendapatkan sorotan dari media Jepang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.